Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Prayoga dengan NIM 2211102161 dari kelas 1 Tulis Ilmiah IF 1005. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pemetaan dan Deteksi Kerawanan Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Salem menggunakan algoritma Convolutional Neural Network atau CNN dan Random Forest. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang diambilnya penelitian ini merupakan tanah longsor merupakan bencana geologi yang sering terjadi di Indonesia, terutama di daerah dengan lereng curam seperti hujan tinggi dan perubahan penggunaan lahan yang cepat seperti Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Dampaknya mencakup kerugian ekonomi, korban jiwa, dan kerusakan infrastruktur. Dan diharapkan model CNN dan Random Forest memanfaatkan variabel seperti kelerengan, curah hujan, jenis tanah, tutupan lahan, dan gerakan tanah. Hasilnya diharapkan mendukung sistem mitigasi peringatan dini dan tata ruang berbasis data yang lebih adaptif dan akurat. Untuk rumusan masalahnya, Kecamatan Salem di Kabupaten Brebes memiliki tingkat kerawanan tanah longsor yang tinggi akibat topografi curam, curah hujan tinggi, dan perubahan penggunaan lahan. Pemetaan kerawanan di Kecamatan Salem sendiri selama ini dilakukan masih terbatas dalam hal akurasi dan kecepatan karena metode konvensional kurang mampu menangkap kompleksitas hubungan antar faktor penyebab. Meskipun teknologi machine learning seperti Random Forest dan CNN atau Convolutional Neural Network telah terbukti efektif dalam berbagai konteks, belum banyak penelitian secara langsung membandingkan keduanya untuk pemetaan kerawanan tanah longsor, khususnya di wilayah Kecamatan Salem. Untuk tujuan penelitian sendiri ada 5. Yang pertama, mengumpulkan dan mengolah data kelerengan, curah hujan, jenis tanah, tutupan lahan, dan gerakan tanah sebagai variabel utama dalam pemodelan kerawanan tanah longsor di Kecamatan Salem. Yang kedua, untuk membangun model deteksi kerawanan tanah longsor menggunakan algoritma CNN atau Convolutional Neural Network dan Random Forest berdasarkan data spasial dan temporal yang tersedia. Yang ketiga, membandingkan kinerja kedua algoritma tersebut berdasarkan metrik evaluasi, dan metrik evaluasi yang saya gunakan yaitu confusion metric seperti akurasi, precision, recall, F1 score, serta visualisasi spesial kerawanan. Yang keempat, menentukan algoritma terbaik yang paling efektif dalam mendeteksi dan memetakan kerawanan tanah longsor di Kecamatan Salem. Yang kelima, menyusun peta kerawanan dengan kerawanan tanah longsor berbasis algoritma machine learning terbaik yang diperoleh dari hasil perbandingan sebagai bahan rekomendasi mitigasi bencana. Dan ini merupakan jalur rencana kegiatan saya. Yang pertama ada studi literatur, kemudian ada pengumpulan data, perencanaan model, implementasi model, pengujian evaluasi model, dan analisis dan penyusunan laporan. Lanjut ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Di sini saya mengambil 6 untuk research gap-nya. Untuk research gap-nya sendiri berisi jurnal-jurnal yang membahas tentang mapping dan deteksi terkait kerawanan bencana tanah longsor. Dan jurnal-jurnal itu sendiri mengambil data-data sesuai kebutuhan. Ada yang berdasarkan curah hujan saja, ada yang gara-gara lereng dan sebagainya. Untuk landasan teori sendiri, saya menggunakan 9. Yang pertama, tanah longsor. Yang kedua, sistem informasi geografis atau SIG. Yang ketiga, faktor penentu kerawanan longsor. Yang keempat, machine learning dalam deteksi tanah longsor. Yang kelima, ada Convolutional Neural Network atau CNN. Yang keenam, ada Random Forest. Yang ketujuh, ada pemetaan kerawanan berbasis machine learning. Yang kedelapan, ada metrik evaluasi. Dan kesembilan, ada confusion metric. Masuk ke bab 3 yaitu perencanaan sistem. Untuk proses pemodelan sendiri ada 6. Yang pertama data collection, yang kedua eksplorasi data, yang ketiga ada pre-processing data, yang keempat modeling, yang kelima evaluasi kinerja, dan yang terakhir visualisasi hasil dan peta kerawanan tanah longsor. Untuk data collection sendiri merupakan proses awal pengumpulan data yang diperlukan. Jadi di sini kita mengumpulkan data-data yang akan digunakan dari beberapa sumber yang terpercaya. Yang kedua ada eksplorasi data, merupakan proses memahami karakteristik data. Di sini kita bisa mengecek jumlah
kolom dan barisnya berapa, tipe datanya seperti apa, dan sebagainya. Masuk ke tahap ketiga yaitu pre-processing data, merupakan pemrosesan data dan sekaligus pembagian data. Untuk pre-processing sendiri merupakan proses pengecekan data seperti mengecek nilai nul, mengecek nilai data duplikat, dan pembagian data untuk training dan testing. Masuk ke tahap keempat adalah modeling, merupakan proses implementasi algoritma yang digunakan, yaitu algoritma yang saya gunakan ada CNN dan Random Forest. Masuk ke tahap kelima ada evaluasi kinerja, merupakan proses pengukuran model menggunakan metrik evaluasi. Untuk metrik evaluasi yang saya gunakan yaitu confusion metric. Masuk ke tahap akhir merupakan visualisasi hasil dan peta kerawanan tanah longsor, merupakan proses hasil deteksi dan visualisasi peta. Itu merupakan output dari permodelan yang saya buat. Untuk rencana kebutuhan data sendiri ada 5. Yang pertama data kelerengan, diambil dari Digital Elevation Model atau DIM. Yang kedua data curah hujan, diambil dari BMKG, merupakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang ketiga ada data jenis tanah, diambil dari Badan Informasi Geospasial. Yang keempat ada data tutupan lahan, diambil dari Land Cover. Dan yang terakhir ada data gerakan tanah, diambil dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM. Masuk ke alur prediksi. Yang pertama input data. Input data sendiri merupakan proses menginputan data baru. Jadi di sini kita memasukkan data-data baru seperti nama desa, curah hujannya seperti apa, kondisi lerengnya seperti apa, tutupan lahan seperti apa, dan sebagainya. Kemudian data-data baru tersebut akan diinputkan ke proses deteksi, merupakan proses pengolahan menggunakan model. Jadi data yang telah dimasukkan kemudian diproses oleh model, yaitu model CNN dan Random Forest. Dan yang terakhir merupakan outputnya yaitu hasil deteksi dan mapping, berupa deteksi yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kerawanan dan visualisasi peta kerawanan. Jadi outputnya akan berisi deteksi apakah daerah tersebut rawan atau tidak, dan ada map dari desa tersebut yang menunjukkan daerah-daerah yang rawan longsor. Itu ditandai dengan warna-warna. Biasanya untuk daerah rawan ditandai dengan warna merah dan daerah tidak rawan menggunakan tanda warna hijau di peta tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang salah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.